Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat dan semangat belajar di rumah ya. Ingat, jaga kesehatan itu penting loh. Nah, untuk mengawali proses pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar proses pembelajaran kita hari ini bermakna. Nah, langsung saja ya. Kita akan membahas pembulatan bilangan. Pertama, kita akan membahas tentang pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Aturannya ada. Aturan mainnya, pertama, jika angka di belakang koma 0 sampai 4 maka dibulatkan ke bawah atau menjadi 0 atau dihilangkan. Kedua, jika angka di belakang koma 5 sampai 9 maka dibulatkan ke atas atau menjadi 1. Nah, di bawah sudah ada contoh soalnya. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama contoh soal pertama. Nah, contoh soal pertama 4,4. Nah, kita lihat angka di belakang koma angka 4. Nah, angka 4 ini masuk ke aturan 1 atau 2. Ya, betul sekali masuk ke aturan 1, Pak. Ya, pandai sekali. Nah, kita bacakan ya aturan pertama. Jika angka di belakang koma 0 sampai 4 maka dibulatkan ke bawah atau menjadi 0. Berarti karena contoh soal pertama masuk ke aturan pertama, berarti angka 4 ini kita bulatkan menjadi 0. Nah, kita diubah menjadi 0. Ya. Nah, lalu angka selanjutnya. Nah, sedangkan angka di depan koma ini tetap anak-anak ya. Angka di depan koma ini tetap 4 ya. Kita tambahkan 4 ya. Jadi 4,4 dibulatkan menjadi 4. Nah, kita masuk ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua yaitu 7,6. Nah, kita lihat angka di belakang koma ada angka 6. Nah, maka kita lihat aturan kedua. Jika angka di belakang koma 5 sampai 9 berarti 6 masuk ya. Aturan kedua, kita ulangi lagi. Jika angka di belakang koma 5 sampai 9 maka dibulatkan ke atas atau menjadi 1. Nah, jadi angka 6 ini dibulatkan menjadi 1 anak-anak. Kita bulatkan menjadi 1. Bulatkan 1 ya. Angka 7-nya tetap. Angka 7 tetap ya. Nah, kita tambahkan 7 tambah 1 8. Jadi 7,6 dibulatkan menjadi 8. Sekian ya tentang pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Sekarang kita akan membahas tentang pembulatan bilangan kepuluhan terdekat. Aturannya berbeda dari aturan pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Nah, aturannya adalah aturan untuk pembulatan bilangan kepuluhan terdekat. Aturannya yang pertama, jika satu angka terakhirnya 0 sampai 4 maka dibulatkan ke bawah atau menjadi 0. Sedangkan angka puluhan tetap. Yang kedua, jika satu angka terakhirnya 5 sampai 9 maka dibulatkan ke atas atau menjadi 0. Sedangkan angka puluhan ditambah 10. Di bawah sudah ada contoh soalnya. Yang pertama adalah 42. 42 ini angka terakhirnya berapa? Yaitu angka 2. Angka terakhirnya angka 2. Lalu kita lihat aturannya. Angka
angka 2 ini masuk ke aturan 1 apa aturan 2? Kita baca aturan 1. Jika satu angka terakhirnya 0 sampai 4 berarti 2 masuk ya, masuk ke aturan pertama, bukan ke aturan kedua. Berarti contoh soal nomor 1 masuk ke aturan pertama. Bapak ulangi, jika satu angka terakhirnya 0 sampai 4 yaitu ada 2, maka dibulatkan ke bawah atau menjadi 0. Ini angka 2 kita ubah menjadi 0 sesuai dengan peraturan yang sudah kita sepakati tadi. Selanjutnya, sedangkan angka puluhan tetap. Nah, 4 ini menunjukkan angka puluhan, berarti tetap dia 40 ya. Ya, angka puluhan berarti 40. Nah, tarik ditambah 0 ya, 4. Nah, jadi 42 dibulatkan menjadi 40. Selesai, kita langsung membahas soal kedua. Soal kedua adalah 78. Nah, angka terakhirnya adalah angka 8. Angka 8 masuk ke aturan mana? Kira-kira mana? Iya, betul sekali masuk ke aturan kedua. Kita bacakan sekali lagi. Jika satu angka terakhirnya 5 sampai 9, maka 8 masuk ya. Berarti soal nomor 2 masuk ke aturan kedua. Maka dibulatkan ke atas atau menjadi 0. Berarti angka 8 ini kita ubah menjadi 0. Menjadi 0. Selanjutnya, sedangkan angka puluhan ditambah 10. Nah, angka puluhannya angka 7. Nah, 7 ini menunjukkan angka puluhan, berarti 70 ditambah tadi ya, ditambah 10 sama dengan berapa? 80. Kita tambahkan 0, 8 ya. Nah, jadi 78 dibulatkan menjadi 80. Nah, selesai ya. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kita lihat aturannya dulu anak-anak. Ketika kita sudah paham dengan aturannya, insya Allah kalian di rumah pasti bisa menjawab soal-soalnya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan, yaitu pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Aturannya yang pertama, jika dua angka terakhirnya 0 sampai 40, maka dibulatkan ke bawah atau menjadi 00, sedangkan angka ratusan tetap. Yang kedua, jika dua angka terakhirnya 50 sampai 90, maka dibulatkan ke atas atau menjadi 00, sedangkan angka ratusannya ditambah 100. Di bawah sudah ada dua contoh soal. Nah, mari kita kerjakan sama-sama. Kita kerjakan contoh soal yang pertama, yaitu 112. Kita lihat dulu dua angka terakhirnya adalah angka 1 dan 2 atau 12. Nah, 12 ini masuk ke mana? Masuk ke 1. Nah, kita lihat jika dua angka terakhirnya 0 sampai 40 berarti 12 masuk ya. Berarti dia ikut aturan pertama. Maka dibulatkan ke bawah atau menjadi 00. Jadi 12 ini kita ubah menjadi 00. Sedangkan angka ratusannya tetap. Ini angka 1 ini menunjukkan angka ratusan, berarti tetap ya. Tetap 100. Jadi 112 dibulatkan menjadi 100.
kalau ditambah bisa juga kita tambah 0, 0, 1 sama hasilnya. Nah, yang kedua 251. Kita lihat angka terakhirnya ada angka 5 dan 1. 51. Nah, kita masuk ke mana teman? Kita baca aturan kedua juga. Jika dua angka terakhirnya 50, nah berarti 51 masuk ya. Masuk ke aturan pertama. Kita ulangi, jika dua angka terakhirnya 50 sampai 90, maka dibulatkan ke atas atau menjadi 00, sedangkan angka ratusan ditambah 100. Nah, berarti angka 51 diubah menjadi 00. Kita ubah dulu. Diubah 00. Ini angka 2 ini menunjukkan angka ratusan, berarti 200 ya. 200 ditambah tadi aturannya, sedangkan angka ratusan ditambah 100, berarti ditambah 100 sama dengan 300. Dan ini 0 habis ya. Jadi 251 dibulatkan menjadi 300. Ya, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa di materi yang selanjutnya. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat, menjaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.